dari RRQ. Persebelah Samsung yang sudah diamankan dan bahkan kali ini dengan rotasi di area midnya terlihat sudah oleh Suns. Dimana memang Suns bakal coba untuk melakukan poke damage ke arah seorang Pin. Namun dari pemain-pemain RRQ dan juga Onyx mereka sudah mulai bersiap untuk melakukan kontes di area totalnya. Langsung coba dipaksa begitu saja. Federasi mundur ke belakang Suns. Mengoplay Finn. Mencoba mendapatkan satu point kill. Tapi lihat retribution tidak ada bisa didapatkan siapapun. Kyrie mundur ke belakang. Disanding oleh seorang Lemon. Dan bahkan Kyrie ter-take down. Pasukan dari Onyx mereka tidak mau tinggal diam. Mereka juga mau mendapatkan satu poin dari jungle-nya. Albert pun harus menjadi korban selanjutnya. Lemon mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Deden from Bogor. Dan Deden from Bogor still survive the top lane. Oh, pick up in the bottom lane. Skylar berhasil menemukan cewek. No purify gaming kali ini untuk seorang cewek. Tadi mungkin dari teman-teman yang menonton melihat ya Suns yang sempat tadi untuk mau coba untuk melakukan poke ke arah Lemon, namun sayangnya tidak bisa. Dan 3 suara untuk Prediksi 3 atau 4? 3 ya? 4 tadi itu setahu aku nggak berubah sih sama prediksinya. Arashi ya? Yes, prediksi tidak berubah tapi Finn akan coba ditumpahkan. Langsung ada Skylar. Dan mencoba untuk melakukan tepat memory. Skylar kali ini mendapatkan satu poin yang cukup mahal dalam bottom lane. Kyrie mencoba untuk menggocek para pasukan dari RRQ. Kyrie di depan sana. Gak bisa bertahan. Kyrie ter-take down. Lemon mengempaskan Kyrie kedua kalinya. Membuat buta seorang diri di depan sana. Kiboy mencoba untuk mempertahankan dirinya. Mundur ke arah belakang. Pasukan RRQ 1000 gold. Difference dipegang oleh pasukan RRQ. Skylar benar-benar matahin pergerakannya cewek di area bawah. Dan terlihat dari ceweknya benar-benar gak nyaman banget. Ini kayaknya harus ada sedikit babysit yang dilakukan oleh seorang Kiboy ke arah bawah sih. Biar Skylarnya benar-benar gak bisa dapetin space yang cukup banyak. Dan ceweknya bisa dapetin setidaknya ya farmingan yang cukup nyaman. Karena udah 2 kali terculik ceweknya. Dan dari seorang Kyrie, dia harus berpikir dengan cukup keras gimana caranya Lancelotnya akan efektif. Kyrie menunggu momentum menuju ke arah Lord. Iron Hook dari Finn masih bisa diselamatkan dengan satu gerobak pemucan. Sengaja ditarik biar Skylarnya berhasil untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Dan bahkan membaing time lagi ke arah ceweknya untuk ditahan dari landingnya. Dan Boots bersama dengan Lemon. Oh, Lemon membuat Boots harus menuju ke arah turret. Mencoba dibantu di bersama turret, tapi Albert terperangkap ke depan sana. Vengeance is coming up. Deden from Bogor mencoba menumbangkan seorang Boots dan bahkan one last hit. Retribution bahkan harus digunakan oleh seorang Albert untuk menumbangkan Boots yang terlalu dalam. Boots masuk terlalu dalam, gak bisa keluar lagi, menyangkut di sana, gak ada cover, gak bisa di backup dan emblemnya silakan Momo-chan. Ya, dari segi emblem kita tentunya melihat perbedaan dari kedua gold laner, namun masih sama dari kedua junglernya. Cuma yang berbeda memang di sini Finn akan lebih memprioritaskan gimana caranya cooldown resurrectionnya akan lebih cepat sehingga lebih sering respawn dibandingkan dengan Kiboy yang mungkin membawa Tenacity akan lebih tanky di area depannya. Alright, langsung ada blessing 2 tapi lihat Plony ada gagal menuju ke arah seorang Kiboy. Mencoba dilalui begitu saja. Kiboy ter-take down kah? Nampaknya belum ada power part memory. Skylar masih menahan untuk seorang Kyrie. Kiboy selamat. Kyrie yang harus menjadi korban. Sungguh tidak adil dunia ini. Meskipun tadi Bloody Hand sudah di-pop up sama Finn, tapi masih mau lebih. Skylar mendapatkan satu poin atas Lionel Suns di bottom lane. RRQ mereka terus-terusan snowballing sampai menyentuh menit yang ke-6 dan bahkan dengan satu turret yang sudah dipecahkan oleh seorang Skylar. Kali ini akan langsung berganti lane menuju ke area lane atas. Alright, menuju ke arah top lane. Kyrie harus mengamankan Turtle kali ini. Karena ini cukup bahaya. Kalau Arbol bisa mengamankan 2, ini bisa menjadi perfect Turtle untuk tim RRQ. Odik. Benar-benar berada di posisi yang cukup berbahaya. Sekarang yang harus dimainkan adalah gimana caranya Kyrie punya item dulu. Gimana caranya juga cewek bisa menjadi orang yang menggendong di arah into the late game. Dan sekarang gimana caranya mereka tidak terlalu fall off di saat team fight. Bisa amankan objektif, Suns amankan posisi. Kalau memang tidak bisa memiliki pick off, jangan terlalu banyak pick off untuk pasukan Onyx. Tapi perbedaan network yang begitu jauh dari Skylar dan juga cewek. 1600 diungguli oleh Skylar dengan Blade of Despair dan juga Fury Hammer. Di sini menambah physical limit dan juga penetration tentunya damage akan lebih sakit apalagi kita tahu dengan item
defense yang memang belum terlalu jadi juga dari Onyx. Karena dari Keyboy masih ongoing untuk dari segi item defensifnya. Namun memang dari cewek sudah punya Demon Hunter Sword. Jadi dari Albert tentunya mungkin bisa di Ada rumah. Kiboy oleh terhadap seorang Jaden from Bogor to take down. Karena belakang fokus dan dapetin satu point kill. Cewek hilang begitu saja. Tidak ada kertaltan. Terlalu kuat. Satu didapatkan. Double kill dan Lemon is coming. Double kill dimasukkan kembali oleh seorang Ngapar. Lemon mencari seorang Kairi. Mengendus di mana keberadaan seorang Kairi. Kai, where are you Kai? Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dan kali ini Suns. Oh, tertangkap. Oh. One last hit. Gagal didapatkan. Suns still survive in the mid lane. Tapi Kairi nggak punya purple buff kali ini. Agak sedikit kekurangan dari segi mana. Mobilitas Kairi mungkin tidak terlalu terhambat. Tapi ketika jungling yang dilakukan Kairi ini akan pasti terhambat. Iya, ketika cewek udah tumbang terlebih dahulu, RRQ, mereka udah mengeluarkan semua resource yang dimiliki untuk menumbangkan cewek. Target utama tentunya. Namun ketika Skylar berhasil juga diculik oleh seorang Kairi, kali ini perbedaannya jadi agak sedikit enggak terlalu rugi banget buat Onyx. Karena yang dapetin poin killnya adalah Kairi. Yes. Namun untungnya Araki berhasil dapetin satu pemain lagi. Nah ini momentum untuk Onyx sih. Momentum Onyx untuk bisa dapetin Lordnya. Untuk kalau mereka mau membalikkan keadaan. Ditambah lagi cewek udah punya Golden Staff kali ini. Iya. Power dari Onyx udah cukup untuk bisa membalikkan keadaan yang dimiliki Araki dengan adanya 3.200 gold. Langsung ada Bloody Hand. Ada Deden from Bogor. Mencoba di-all-in begitu saja. Skylar masih mencoba untuk bertahan. Rest. The Total Path Memory. Masih berhasil mendapatkan Skylar tapi terlalu lama. Sedangkan di sisi depan Kairi fokus. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Terperangkap oleh seorang Albert. Sat mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Kairi. Tapi Kairi gak punya pacar. Kairi ter-shutdown. Kairi hilang. Sat gak bisa mengcover. No Vader Restrict. Kai kali ini benar-benar masuk terlalu dalam. Kairi benar-benar gak dikasih kesempatan untuk bernafas. Hampir 2 mata menuju ke arah seorang Kairi dan cewek. Kali ini dia memanfaatkan waktu momen yang sangat mahal. Dia memanfaatkan bottom lane yang bebas tidak terjaga oleh siapapun ngomong Cian. Ya, dan tidak akan ada retribution selama Kairi tumbang dan RRQ. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A34 tanpa adanya kontes karena Kairi tumbang dan cewek memaksimalkan hal tersebut. Tapi Vin, ini Iron Hawk yang benar-benar selalu bisa mendapatkan target. Alright. Tapi yang harus dijaga adalah positioning dari Skylar menurut aku. Yes. Karena Skylar. masih bisa diincar sama Kairi pakai puncture. Sebenarnya ini aku ada pertanyaan Momo-chan. Sebenarnya dari tadi dari seorang Skylar ini menahan gimana caranya Total Path Memory-nya nggak sembarangan dipakai untuk dapetin satu buah point kill karena dia nggak tahu kapan cewek akan masuk. Nah, tapi ketika dia nggak pakai itu, ternyata dia bakal coba dipaksakan untuk dipakai di akhir-akhir ketika dia tumbang. Jadi mending dipakai di awal atau di akhir? Ini agak cukup bingung karena Skylar power yang cukup tinggi untuk pasukan RRQ. Menurut aku sih harus sabar dulu sih dari Skylar karena posisinya nggak cuma dari cewek doang yang bisa loncat, Kairi pun bisa loncat. Jadi kalau misalnya dia pakai terlalu terburu-buru, Total Path Memory-nya, kita juga serba salah. Oke. Dia pakai agak terlalu lambat juga serba salah. Iya. Raisa dong, serba salah dong semua. Makanya dari mau nggak mau harus maksimalin pemain-pemain RRQ lainnya untuk misahin nih Kairi dan juga ceweknya. Kalau bisa ditumbangkan terlebih dahulu ini akan lebih baik karena Skylar sudah 2 kali tumbang dari posisi yang sama karena Kairi yang akan menumbangkan Skylar. Oke, pemegang dari Retribution Kairi kali ini gagal mendapatkan lot dan masuk gerak di arah bottom lane. Pasukan dari RRQ yang udah bukan RRQ OC lagi kali ini sedang mencoba mendorong di 3 lane yang berbeda. Lordnya sudah memaksimalkan yang dia bisa lakukan dengan adanya semua inner turret yang hilang, tapi Lemon masih berada di garis depan dan ini akan menjadi pertempuran di arah Purple Path. Mereka memaksakan team fight. Ada Kairi dengan pacarnya menuju ke arah depan. Lemon sekarang tuh mata Vader Strike mencoba difokuskan, mencoba dihilangkan. Masih ada Kurtaltan. Team fight tambahan. Kairi lagi-lagi terperangkap. Kairi. Where are you going, Kairi? Kairi benar-benar gak dikasih kesempatan. Keyboy mencoba teman Cobra. Keyboy mencoba teman angkat seorang Lemon tapi pasif turret too strong. Dan cold nya didapatkan.
dari pasukan RRQ dengan 2.900 gol. Ya, dan dengan informasi yang dimana sekarang RRQ mereka udah mau nge-push ke area bawah. Oke, all in terhadap seorang Butas. Memang itu yang dibutuhkan seorang Butas. Tapi Butas tahu depan memori from Skelar. Di backing dalam belakang. Sandwich gaming. Tadi ini bencana. Keyboy akan menjadi orang selanjutnya. Akan ke Wasai Post. Keyboy hilang. Masih ada cewek. Kairi mencoba untuk menyelesaikan satu wave yang dia miliki. Tapi gagal untuk Wasai Post. Untuk para pasukan dari RRQ. Iya, bermain lebih disiplin dari RRQ. Mereka tahu dengan posisi tidak ada cewek di area base-nya, ini dipaksain untuk dapetin team fight lagi untuk RRQ di area bawah. Sembari mereka pecahin base turretnya, mau nggak mau ketika pemain-pemain dari Onyx lainnya yang lagi mencoba untuk mendefense, tumbang satu persatu, cewek baru balik. Timingnya pas dengan Kairi yang spawn, namun RRQ mereka tahu mereka nggak boleh gegabah. Cewek sekarang yang mungkin udah dapetin item yang cukup untuk ngembalikan keadaan untuk Onyx kebuka potensinya. Jadi memasuki menit yang ke-13 tentunya. Meskipun perbedaan networknya cukup jauh ya, 7.200. Tapi ingat, satu team fight, satu momentum. RRQ ini bisa swing gold balik ke arah pemain-pemain Onyx. 7.400 gold difference. Yes. Bukan gold yang kecil. Dan ini sudah dipegang oleh para pasukan Onyx sebelumnya. Dan dipegang dengan snowballing yang mereka miliki. Dan lihat ada Bang Pior di Bang sana. Pior. Dan udah pada ada BA Onyx yang standby untuk mendukung full terhadap para pasukan Onyx. Tim Onyx kali ini mencoba untuk mempertahankan base mereka. Masih ada Suns, punya power cukup tinggi, tapi lihat dari Albert mencoba untuk mendangkal Kairi yang gagal. Bloody Hell dikeluarkan, ada Keyboy terkena down, Tournament Memory, defense tinggi, terpakai Keyboy hilang begitu saja. Galis Spray didapatkan from Skylar, tapi masih ada Wave. Mereka masih coba untuk menahan base-nya, mencoba untuk menaruh begitu saja. Federation tidak ada, fokus ke arah base-nya, gak berdampak